lah taruh. Iya. Kan saya tidak punya modal. Iya. Modal uang, modal peralatan. Misalkan begini, saya datang ke Tukang bakso. Mas misalkan saya mau jualan bakso, apa bisa atau enggak? Tapi saya nggak punya Ya modal. sebaiknya itu jangan langsung ke titik penjualan. Kita awali dari pegawai dulu, supaya kita memahami Iya. bagaimana cara berjualannya, bagaimana cara membuat baksonya, bagaimana cara kita merayu pelanggan, mendatangkan pelanggan, bagaimana kita bisa sukses. Walau tadi contohnya kalau kita langsung ke titik C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat berjumpa dan salam kenal. Perkenalkan saya Aam dan ini Kang Deddy ya. Dimana di channel ini kita akan ngobrol santai mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ya, baik itu kehidupan secara ekonomi ya, keagamaan atau hal lain lah, yang penting bermanfaat ya. Jadi mohon dukungannya ya, semoga kehadiran channel kami ini bermanfaat untuk kita semua ya. Baik Kang Deddy, di video perdana ini kita mau ngobrolin apa nih agar channel kita bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang di luar sana ya. Walaupun kita hidup di kampung nggak masalah kan, dengan kemajuan teknologi kan sekarang udah nggak ada kampung dan kota Kang Deddy, udah nggak ada bedanya gitu kan. Iya. Terima kasih Kang. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah Kang. Iya. Kita orang kampung, kehidupan di kampung kan berbeda dengan di kota. Iya, iya betul. Seperti kehidupan saya, mata pencaharian saya sehari ada di kampung cuman sebagai kuli Pak. Yang kebanyakan di kampung kan bertani ya. Ya. Sedangkan yang namanya buruh tani nggak punya modal, cuma modal lahan gitu. Terus saya sehubungan usia saya udah tua gitulah, Iya. 50, tenaga otomatis semakin berkurang gitu. Kalau terus kita menjadi buruh tani, buruh pikul, segala macam, kayaknya tidak memungkinkan bagi saya gitu, seusia saya. Nah di sini saya barangkali lah ada solusi buat saya, mau merubah pola hidup saya yang tadinya sebagai buruh tani, mau mencoba usaha yang lain gitu. Ya. Tapi permasalahan yang jadi kendalanya masalah modal. Saya nggak punya modal, yang saya punya cuma modal kemauan, cuma modal tenaga yang tersisa maksudnya gitu. Barangkali kamu punya solusi buat saya. Itu juga sebenarnya modal. Kita kan kalau bicara modal pikirannya ke uang. Ada kan modal itu kan macam-macam. Ya, ada keahlian, ada ya itu berarti keahlian urusannya dengan ilmu ya. Ada juga yang modalnya tenaga, ada juga yang modalnya memang berbentuk uang gitu, atau produk. Nah, padahal kalau bicara masalah modal, pada dasarnya kita semua sama kan, dilahirkan sama dari orang-orang ya. Nggak ada lah orang yang terlahir langsung berdasi kan, ya kan. Kita sama loh, dilahirkan dari orang ya dalam keadaan tanpa busana. Begitupun kita di saat kita meninggal, itu adalah sebuah yang sepatutnya kita jadikan bahan ya tadabbur, juga bahan untuk ya tafakur. Ya kita sebenarnya pada hakikatnya sama kan ya, tapi kenapa kok bisa berbeda? Nah di sinilah perjalanan hidup yang mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perjalanan hidup ke setiap orang itu berbeda-beda. Karena apa? Karena memang kita makhluk sosial, jadi kita saling membutuhkan. Tidak bisa kita hidup sendiri-sendiri, tidak bisa kita hidup tanpa orang lain, karena memang kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, kembali ke permasalahan modal, sebenarnya itu adalah alasan klise kalau memang kita urusannya ke modal berbentuk uang. Karena kalau misalkan kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW misalkan, dan siapa lagi yang akan menjadi panutan kita kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Beliau bisa sukses dalam berniaga, berangkat justru tanpa modal. Iya kan? Iya. Kita lihat sejarah lah, kita baca sejarah, Kang Deddy mungkin tahu ya, bahwa Nabi Muhammad sudah mulai berusaha ya menjadi penggembala, dan bukan milik sendiri.
mengembalakan milik orang lain. Di usia 6 tahun beliau sudah mandiri. Sebelum 6 tahun beliau sudah ditempa dengan berbagai macam kesulitan hidup. Dari mulai ditinggalkan oleh ayah beliau, bahkan ketika masih di kandungan. Dan ditinggalkan oleh ibu, sehingga harus tinggal bersama paman, bersama kakeknya. Ya. Dengan serba kekurangan tanda kutip dalam ekonomi, karena memang tujuan Allah untuk memberikan contoh terhadap kita ya sebagai umatnya. Jadi sengaja Nabi Muhammad diberikan kehidupan seperti itu. Kalau misalkan Nabi Muhammad diberikan ya berlimpah harta lah, bagaimana kita bisa mencontoh? Wong Nabi Muhammad hidup sederhana aja, kita mah bagaimana? Mau hidup mewah kan? Ya kan? Nah seperti itu. Coba kita ambil contoh lah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum jadi Rasul. Sebelum jadi Rasul. Karena usia jadi Rasul kan mulai 40 tahun. Beliau kan dalam usia 12 tahun sudah ikut berniaga ya ke negara-negara tetangga seperti ke Syria, Lebanon ya. Itu kan sebagai contoh. Beliau hanya ikut sama paman-pamannya berniaga tanpa modal sama sekali. Terus dipertemukan dengan saudagar kaya dari kota Mekah yang selanjutnya menjadi istri beliau, yaitu Siti Khadijah, ya kan? Iya. Dan dia beliau dipercaya bukan tanggung-tanggung. Beliau itu dipercaya menjadi seorang manajer dagang dengan gaji yang cukup wah kalau diukur zaman sekarang, yaitu 4 ekor unta per bulan. Coba bisa dibayangkan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan alasannya modal, ya itu alasan klise. Yang penting kita punya modal kejujuran. Dan itu harus dijadikan modal utama. Karena kalau misalkan kita mau berusaha apapun tanpa modal kejujuran ya, akhirnya tidak akan ketemu juga kesuksesan. Kenapa? Ya, yang namanya orang nggak jujur itu nggak bakalan nemu kesuksesan. Suatu saat jatuh juga. Ya kan? Ya. Nabi Muhammad sukses ya karena modalnya kejujuran. Itulah satunya. Jadi Rasul itu berusaha sejak kecil gitu. Sejak kecil. Anak-anak. Ya. Beliau berdagang, menggembala. Iya. jadi gini, yang ada di benak saya, sementara yang ada di benak saya, berusaha itu harus punya modal. Dalam arti harus punya uang lah gitu. Ya. Jadi pikir saya gini, mana mungkin apa mimpi lah Ya. mau berusaha tanpa modal. Contohnya gini, saya mau jualan gorengan lah, contoh combro, mau bala-bala atau kan harus punya uang, punya modal, peralatannya, bahannya kan Ya. harus dibeli. Ya Itu karena yang memang pikiran saya gitu. kita selalu polanya ada pola yang salah. Kenapa? Ketika kita ingin berusaha langsung mau ke titik tujuan kita. Padahal ketika kita misalkan contoh kita ingin menjadi seorang pengusaha apapun lah, Ya. kita kan mulai dari tanpa modal. Tadi juga kan berangkatnya tanpa modal. Kenapa kita tidak mulai dari usaha ikut dengan yang berdagang demikian sambil kita menyerap ilmu kan? Ya, ya. Terus kita tunjukkan kejujuran ke orang tersebut. Insya Allah kita suatu saat akan mendapatkan modal, ya kan? Ya. Ya karena kita ketika kita ingin usaha bala-bala, usaha bakso, kita pinginnya itu langsung jadi pengusaha bakso Ya. tanpa dari dasar dulu. Padahal ketika kita mau berangkat dari nol dulu, misalkan kita mengetahui, kita itu akan menjadi bukan hanya menjadi seorang pedagang, tetapi kita benar-benar pedagang yang ahli. Karena memang kita tahu dari dasar. Ya kan? Ya. Nah itu kesalahan kita sebenarnya. Nah dengan kita menunjukkan bekerja dengan serius dari awal dan kita juga berangkat dari nol, nah kita akan dengan berbekal pengetahuan ditambah lagi dengan kejujuran, nanti juga modal itu. Coba bayangkan kalau kita langsung ke titik C misalkan tanpa melewati titik A, titik B, dalam artian tidak 1, 2, 3, usaha kita tidak sebenarnya akan sia-sia. Karena apa? Ya orang yang berusaha sehebat apapun tanpa dibekali dengan pengetahuan yang sebenarnya di bidangnya itu, ya suatu saat akan jatuh juga, ya kan? Ya. Jadi begini, misalkan saya nih mau jualan bakso lah, taruh. Ya, Kan saya tidak punya modal, ya, modal uang, modal peralatan. Misalkan begini, saya datang ke tukang bakso, mas misalkan saya mau jualan bakso, apa bisa atau enggak, tapi saya nggak punya ya modal. sebaiknya itu jangan langsung ke titik penjualan. Kita awali dari pegawai dulu.
supaya kita memahami Iya. bagaimana cara berjualannya, bagaimana cara membuat baksonya, bagaimana cara kita merayu pelanggan, mendatangkan pelanggan, bagaimana kita bisa sukses. Walau tadi contohnya kalau kita langsung ke titik C tanpa mengikuti step-step ya, dari mulai A, B, kita dari mulai pegawai dulu. Oh seperti ini dagang bakso itu, oh seperti ini cara membuatnya, oh seperti ini cara meracik bumbunya. Iya. Nah baru kita memikirkan modal ketika kita sudah punya keahlian. Nah kan seperti itu. Nah kalau misal kita langsung kok tanpa dibekali, apalagi kejujurannya nggak ada, ya udahlah, tunggu tanggal mainnya, tunggu kehancurannya. Karena apa? Ya Nabi Muhammad SAW pun telah menyampaikan, jika suatu hal diurus, dikelola dengan yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Nah seperti itu, termasuk dalam usaha kan. Nah Tadi saya paham nih. ya. Tadi saya sempat menyimak mendengar masalah kesuksesan dari Nabi Muhammad ya, Iya, iya. dalam urusan berdagang, Iya, berniaga. Itu di samping modal kepercayaan, modal apa saja yang beliau miliki tuh? Ya, yang pertama seperti tadi kan, modalnya adalah kejujuran. Ya. Tidak mungkin orang percaya kalau misalkan Nabi Muhammad tidak jujur. Hmm. Dan beliau sudah jelaslah mendapatkan gelar al-amin, orang yang terpercaya kan. Ya. Ya, bukan hanya di bidang perdagangan. Ya modalnya kejujuran. Beliau itu menyampaikan tabligh juga, menyampaikan sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Contoh, ketika ada produk ini dari sisi Khadijahnya sekian, jual sekian, dan jangan terlalu mengambil keuntungan yang terlalu berlebihan. Kita kan ingin untung itu wah langsung. Ya yang wajar-wajar saja. Karena bagaimana kita akan mendapatkan pelanggan kalau misalkan kita juga tidak mengambil keuntungan terlalu besar. Itu salah satunya. Jadi modal utama adalah kejujuran. Terus juga tabligh, menyampaikan apa adanya. Karena memang penyakit kita banyak yang berdagang diawali dengan tidak tabligh, tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Misalkan A dikatakan B, yang baik dikatakan, yang buruk dikatakan bagus karena pingin laku. Padahal itu ya sesuatu awal yang tidak baik ketika kita menutupi cacat pada barang kita. Karena memang harusnya seperti itu. Ya masalah kita mau dibeli atau tidak, ya itu kan urusannya lain. Ketika kita sudah menyampaikan, daripada kita menutupinya, suatu saat ketemu cacatnya, ya kita kan akan ya setidaknya lah dicirian cek orang Sunda. Wah si eta mah teu jujur dagang nah, gitu kan? Mulai percaya. Ya, berarti kan rugi juga. Berarti kita akan kehilangan pelanggan. Ya kan? Nah, tuh. Terus kita juga harus patonah. Nabi Muhammad kan ya patonah kan? Ya artinya lihai lah, pandai. Ya, kita juga harus pandai di bidang kita. Di bidang kita, kalau misalnya kita jadi petani, ya jadi petani ahli lah. Bukan hanya sekedar bisa nyangku, bukan hanya bisa nanam, tapi bagaimana agar tanaman tersebut bisa subur, bagaimana cara mencangkuk yang benar. Jadi di bidang kita itu harus benar-benar ahli. Karena apa? Karena ya menurut tadi kan, Idawu sidal amin goeri ahli pangsa diri sana. Ketika kita menyerahkan sesuatu urusan bukan ke ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Bertani juga akan hancur, dagang juga akan hancur kalau dipegang bukan ahli. Ya seperti tadi mau dagang bakso ya ikut dulu dari awal gitu. Ya. Jadi begini ya, saya menyimak penjelasan Kang Aan tadi. Kalau kita ingin sukses gitu dalam usaha, yang lebih baik itu mencontoh Rasulullah SAW dalam segi dalam apapun, dalam ya, bidang, segi segala apapun. hal gitu. Dari mulai pergaulan, dari mulai cara berdagangnya, cara menyampaikan. Karena dengan adanya simpatik dari orang lain, kita pelanggan itu datang sendiri. Modal itu akan datang sendiri, kepercayaan itu akan datang sendiri. Ya seperti Nabi Muhammad SAW, bukan hanya menjadi kepercayaan Siti Khadijah yang pada waktu itu merupakan saudagar kaya di kota Mekah, bahkan bahkan dilamar menjadi suaminya kan, seperti itu kan. Ya. Nah itu adalah akibat kepercayaan, kejujuran. Iya, gitu. kejujuran seperti itu. Jadi intinya ya teman-teman, apapun usaha kita, sebenarnya masalah modal itu adalah alasan kita. Kita bisa mendapatkan modal apapun ketika kita sudah menguasai bidang tertentu sesuai dengan bidang masing-masing, dengan secara kapah, dengan secara kesungguhan. Jadi kita bukan tanggung-tanggung.
Kalau kita jadi petani, jadilah petani yang benar-benar petani. Ya artinya kita menguasai di bidang pertanian tersebut. Masalah modal kita akan datang, karena percuma kita punya modal kalau kita sebenarnya tanggung dalam ilmu kita, ya tidak akan sukses lah. Nah itu. Jadi ketika kita mau berdagang, ketika kita mau bertani, jangan langsung ke tujuan kita, ya. Tapi kita harus mulai dulu dari titik terbawah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan bisnis kita agar kita bisa sukses. Ketika kita mau menjadi pengusaha mobil, kita mulai dulu dari seorang supir. Dengan menjadi seorang supir, minimal kita tidak akan bisa dibohongi oleh supir ini. Karena apa? Karena kita mengalami. Ketika kita menjadi seorang pengusaha di bidang pertanian, kita tidak akan bisa dibohongi oleh para pegawai kita karena kita memang mengalami pernah jadi. Udah tahu Ya, masalah itulah perjalanan ya, perbedaan ya, berusaha. dari A B C dengan langsung ke C. Jadi seperti begitu ya. Iya. Kan dari nol dulu. Ya, tapi kan kebanyakan orang itu langsung ingin langsung enak lah. Ya, ya. Nah, gitu. Jadi itulah teman-teman obrolan kita, semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita sambung lagi karena durasi waktu ya. Jadi intinya atau kesimpulannya, apapun usaha kita, apapun bidang kita, apapun perjalanan kehidupan kita, contohlah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam pribadi Nabi Muhammad SAW itu terdapat suri tauladan yang tidak ada cacatnya. Baik itu di bidang pertanian, baik itu di bidang perdagangan, baik itu di bidang pemerintahan, semuanya serba sempurna dan patut menjadi contoh buat kita. Ketika kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, insya Allah apapun yang kita jalankan akan sukses. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.